Ini tuh enak banget ya. Yang merah ini makin lama rasanya tuh makin pedes banget. Halo guys, jadi kali ini tuh aku mau bikin review masak cabai gendot ya sebenarnya. Cuman aku itu tadi padahal udah niat ngerekap nih, ternyata nggak kepencet. Jadi ya sudahlah, ini untung aja ada satu dokumentasi yang udah jadi masakannya. Nah ini kalian bisa lihat aja seperti ini. Lalu untuk bumbu-bumbunya aku taruh di description gini ya. Jadi ini cabai gendot yang habis aku masak. Ini tuh enak banget ya. Jadi dia tuh memang gede-gede seperti ini tuh. Ada yang merah sama ada yang warnanya itu hijau tuh. Kelihatan gak sih? Ini tuh enak banget ya kalau kalian masaknya itu dicampur udang grumut atau mungkin dicampur sama ikan seperti ini. Ini aku campurnya ikan pindang kecil-kecil ya. Nah ini aku mau makan sama lodeh sama gorengan juga. Ini porsi makanku emang gede banget karena siapa sih yang bisa nolak kelezatan si cabai gendot ini. Ya, jadi kemarin tuh aku udah masak si cabai gendot ini ya, dan udah habis. Hari ini aku masak di kloter kedua dan ini bener-bener fresh, baru keluar dari wajan. Kemarin tuh pas aku makan ya, ini tuh pedes banget. Emang pas awalnya itu nggak kerasa yang langsung pedes gitu, cuman makin lama dia itu makin pedes gitu loh. Terus menurutku teksturnya tuh nggak sama seperti cabai-cabai pada umumnya. Kalau cabai pada umumnya kan dia lebih kayak ke gimana ya rasanya, kayak kulit arinya itu lebih kerasa kan. Kalau dia ini enggak, dia tuh lembek tuh, kan bisa lihat dia tuh lembek kayak tekstur terong atau tomat gitu. Ini panas banget ya, ini bener-bener baru keluar dari wajan. Padahal aku ngambilnya itu udah sekitar 10 menitan yang lalu, tapi ini masih panas banget. Mungkin karena mereka gede-gede ya, jadi panasnya itu kayak terperangkap di dalam si cabenya gitu loh. Nih, kita cobain. Kan aku bilang apa, teksturnya itu nggak kayak cabai pada umumnya. Menurutku ya, untuk cabai gendot ini dia itu pedes, tapi pedesnya itu makin lama makin kerasa gitu. Pas awal kita gigit rasanya kayak gigit terong gitu loh. Mau makan sama ikannya, sama lodeh juga, ini tuh enak banget. Mulai kerasa pedesnya. Tadi pas awal-awal makan nggak kerasa sama sekali pedesnya. Jadi kayak bener-bener makan terong yang digoreng gitu. Aku kurang paham ya, sisi letak pedesnya mereka itu di sebelah mananya. Tadi waktu aku gigit pertama itu rasanya bener-bener nggak ada rasa pedesnya gitu, kayak terong. Dan kalau ada yang berasumsi rasanya itu seperti paprika, menurutku beda banget ya rasanya, nggak kayak paprika. Jadi rasanya itu menurutku lebih dominan ke rasa-rasa terong gitu, bener-bener rasa terong. Aku kurang tahu juga ini tuh si cabai gendot ini rekayasa genetik atau gimana. Soalnya aku baru tahu juga kalau ada cabai segede-gede ini. Ini aku beli cuma harga 21.000 aja dalam 1 kilo. Isinya udah ada yang kecil, udah ada yang besar. Jadi kalian bisa pilih aja mau yang gede atau yang kecil. Kalau aku sih pilih mix kemarin karena aku penasaran ya, rasanya yang gede sama yang kecil itu kayak apa. Enak. Nih yang merah nih. Kemarin aku cobain yang merah ya, ternyata yang merah itu rasanya lebih pedes, lebih ada rasanya gitu loh. Udah, pokoknya yang mau samaan kayak aku langsung check out aja di keranjang kuning TikTok aku ya. Pedesnya itu makin kerasa. Yang merah ini makin lama rasanya itu makin pedes banget. Tapi pedesnya itu bukan pedes yang bener-bener kayak bikin kaget gitu loh. Jadi masih bisa dirasain. Kalau cabai rawit, menurutku kan rasa pedesnya itu bener-bener kalau kita gigit dia tuh ngebakar banget ke lidah. Kalau ini enggak. Jadi pedesnya dia tuh masuknya slow gitu loh. Itu makin lama makin pedes. Kalau kalian nyambel ini tuh nggak usah pakai tomat, karena dia udah teksturnya itu udah kayak tomat.
Mantap banget. Oke, next kalian minta reviewin apa lagi, langsung komen aja di kolom komentar aku ya.